Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga Firmansyah. Di video kali ini saya mau berbagi tips cara membuat bolu gulung yang enak dan anti gagal, khususnya untuk pemula ya. Cara buatnya gampang banget dan banyak banget tips yang bakal aku bagiin supaya bolu gulung kalian berhasil. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur. Tambahkan juga 50 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sendok makan, 10 gram tepung maizena atau setara dengan 1 sendok makan munjung. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk menghilangkan bau dari telurnya. Dan terakhir tambahkan 1 sendok teh SP. Oke, setelah semua bahan ini masuk, akan kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu sampai semua bahannya tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, baru kita mixer dengan speed paling tinggi atau kecepatan yang paling tinggi, kurang lebih 5 hingga 7 menit hingga teksturnya menjadi putih, pucat, kental, dan berjejak. Kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita matikan dulu mixernya. Lanjut siapkan wadah, kita sisihkan adonan kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Ini akan dijadikan untuk membuat motifnya nanti ya. Nah, kalau sudah ini akan kita sisihkan dulu. Lalu sisa adonannya akan kita beri 80 gram margarin cair yang sudah dilelehkan. Setelah kita tuang semuanya, lanjut kita mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah saja. Cukup hingga margarinnya benar-benar tercampur merata, kurang lebih 1 menit. Setelah adonannya merata, matikan mixernya. Lanjut kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini benar-benar tercampur merata ya. Sambil kita aduk dengan teknik aduk balik seperti ini hingga tercampur merata. Nah, ini sudah merata ya. Lanjut ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Kalau menggunakan 1 loyang boleh kita masukkan semua adonannya ya. Karena saya menggunakan 2 loyang, jadi akan saya bagi 2. Selanjutnya, adonan yang kita sisihkan tadi akan saya beri pasta mocha atau pasta coklat secukupnya. Lalu aduk menggunakan sendok seperti ini hingga warnanya tercampur merata. Nah, jadi untuk bagian atasnya nanti motifnya berwarna coklat ya. Nah, kalau sudah, lanjut ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga agar mudah mengaplikasikannya. Lanjut siapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 24 x 24 dengan tinggi 2 cm. Lalu alasi menggunakan kertas roti, tidak perlu diolesi dengan margarin ya. Kalau kalian menggunakan loyang yang lebih besar, boleh dituangkan sekali ya. Misalnya loyang yang tingginya 4 cm, boleh adonannya kalian tuangkan sekali, tidak perlu dibagi menjadi 2. Lanjut ratakan adonannya hingga memenuhi semua permukaan loyang. Lalu ratakan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate seperti ini supaya gelembung yang ada dalam adonan bisa keluar ya. Nah, kalau udah kita hentak-hentakan dulu beberapa kali supaya tidak ada udara yang terperangkap. Lanjut kita beri motif menggunakan adonan yang berwarna coklat ini. Untuk motifnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing atau boleh juga mengikuti cara seperti di video. Nah, saya buatnya simple aja seperti ini. Lanjut sisakan untuk adonan yang kedua.
Lalu kita gunakan tusuk sate untuk membentuk motifnya dengan cara melingkar seperti ini. Nah, saya menggunakan 2 loyang supaya nanti bisa dengan mudah mencontohkannya ya, bagaimana cara membuat bolu gulung yang benar. Oke, ini sudah selesai. Ini adonannya siap untuk kita panggang ya. Lanjut ke tahap pemanggangan. Nah, ini sudah saya siapkan. Oven tangkriknya juga sudah panas. Sudah dipanaskan kurang lebih 10 menit dengan api besar ya. Setelah dipanaskan 10 menit, suhunya mencapai 150 derajat. Lalu masukkan loyang berisi adonan di rak paling atas. Lanjut panggang kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 10 menit pertama, buka penutup ovennya, lalu kita beri air panas yang kita letakkan di dalam loyang, kita masukkan ke dalam ovennya. Lanjut akan kita panggang lagi selama 10 menit. Ini bertujuan supaya nanti bagian dalamnya atau bagian bawahnya kuenya ini tidak gosong atau maksudnya tidak kering ya. Nah, setelah 20 menit pemanggangan, ini sudah matang ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi kematangan yang pas ini seperti ini ya. Dia itu warnanya kecoklatan, tidak terlalu putih dan tidak terlalu kehitaman atau seperti gosong gitu ya. Nah, ini yang sudah matang, bisa dilihat sendiri warnanya cantik banget. Kalau warnanya seperti ini tuh udah jamin bakal bisa digulung ya. Bisa kita tekan menggunakan tangan. Kalau pas kita tekan tidak amblas, itu artinya kematangannya itu pas. Lanjut kita sisir bagian pinggirnya menggunakan scraper atau pisau supaya mudah dikeluarkan dari loyang. Nah, kalau udah kita beri kertas roti di atasnya seperti ini ya. Ini akan kita keluarkan dari loyang. Karena panas akan saya gunakan lap seperti ini. Lanjut kita balik. Oke, ini dia cara mengeluarkannya, gampang banget, nggak lengket sama sekali. Jangan lupa kita lepaskan kertas rotinya dari kue. Ini gampang banget juga ya ngelepasinnya. Nah, hasilnya cantik banget, tidak lengket sama sekali. Selanjutnya selagi panas akan kita gulung. Ini saya sisihkan dulu biar mudah menggulungnya. Nah, pertama kita gulung seperti ini, lalu tarik kertas rotinya. Untuk pemula bisa lakukan pelan-pelan ya, jangan ditekan supaya nanti tidak merusak tekstur bagian luar kuenya. Nah, setelah seperti ini kita buka lagi. Bisa langsung kita kasih slice sesuai selera, atau jika menggunakan buttercream tunggu hingga kuenya dingin dulu ya. Lanjut kita gulung lagi seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini bisa kita tekan menggunakan scraper. Nah, kalau udah ini akan kita sisihkan dan diamkan dulu. Lanjut ini akan saya contohkan adonan bolu gulung yang bakalan gagal ya. Untuk caranya sama sebenarnya. Lakukan cara seperti di awal. Jadi pertama kita masukkan dulu setengah adonannya tadi ya. Nah, kalau udah lanjut kita ratakan. Ratakan kembali menggunakan tusuk sate untuk mengeluarkan gelembung yang ada pada adonan. Nah, kalau udah kita hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan semua udara yang ada pada adonan. Lanjut kita membuat motif dari sisa adonan yang kita bikin tadi.
but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Nah, kalau udah tinggal kita panggang. Sayang banget pas memanggangnya tadi nggak ke-record ya bunda. Jadi untuk adonan yang kedua ini hanya saya panggang kurang lebih 15 menit. 10 menit pertama tidak memakai air panas ya, hanya 5 menit terakhir menggunakan air panas di bawah loyang. Nah, jadi kematangannya ini kurang ya bunda, dari warnanya aja terlihat bagian atasnya ini masih agak putih gitu ya. Jadi kematangannya tidak maksimal ya. Nah, jadi saya contohin kalau pemanggangannya ini kurang maksimal atau tidak terlalu kering bagian atasnya, dia tuh terlihat sama aja sebenarnya, tapi nanti pada saat kita menggulung itu akan susah banget. Nah, jadi pas aku lepas kertas rotinya, ini tuh masih ada yang menempel gitu ya. Mungkin karena tadi pas meletakkan air panas di dalam oven, itu hanya sebentar ya. Kalau sudah, langsung kita beri isian di tengahnya. Nah, lanjut ini akan saya gulung. Ini terlihat lebih lembut ya dari teksturnya daripada yang pertama. Jadi pas digulung itu memang kelihatannya mudah, tapi ini nanti bakalan gak berhasil. Bagian motifnya ini akan terkelupas karena bagian permukaan atasnya ini belum benar-benar kering ya. Nah, lakukan cara yang sama seperti adonan pertama. Nah, kalau udah seperti ini langsung kita bandingkan sama yang adonan pertama. Nah, bisa dilihat sendiri bunda, yang adonan kedua ini motifnya bagian permukaannya ini ngelupas semua ya. Jadi itu bikin bolu gulung itu sebenarnya gampang-gampang susah. Nah, kalau yang pertama ini terlihat bagus kulitnya, untuk pemula ini oke lah ya, berhasil. Nah, kalau yang adonan kedua ini karena permukaannya belum terlalu kering, jadi dia ini kayak masih lembek gitu ya bagian permukaannya ini. Jadi disarankan mengikuti step by stepnya ini supaya berhasil, apalagi jika menggunakan oven tangkring ya, karena itu tricky banget dan harus sering dicek. Nah, langsung saja mau aku cicipi untuk kue yang pemanggangan pertama yang berhasil ya. Kita lihat dari bagian teksturnya ini lembut banget. Dan cara menggulungnya juga ini bagus, bentuknya bulat dan melekat ya. Nah, bagian atasnya ini juga cakep, dia tuh kering gitu. Jadi ini walaupun nanti sampai sorenya lagi itu tetap akan seperti ini ya, tidak akan menjadi lembek. Langsung saja mau aku belah bagian tengahnya. Wow, bagian tengahnya ini terlihat sangat enak banget dan lembut, dan rasanya udah pasti enak banget dan lembut, manisnya juga pas, bener-bener super moist. Oke, sampai sini dulu resep kali ini bunda, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Untuk yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak.